Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Budiana di pembelajaran tematik tema 8, subtema 1, muatan bahasa Indonesia tentang mengenal teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membuka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Indonesia memiliki banyak cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Cerita rakyat ini termasuk ke dalam salah satu jenis dari teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Salah satu contoh cerita rakyat yang cukup terkenal di Indonesia adalah legenda Malin Kundang. Berikut ini adalah unsur-unsur teks fiksi. Yang pertama, yaitu adanya tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Lalu yang kedua, ada tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa dalam suatu cerita. Tokoh dalam sebuah cerita tidak selalu berwujud manusia. Tokoh dalam cerita juga dapat berwujud hewan, tumbuhan, ataupun benda yang lainnya. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Lalu yang keempat, ada latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Dalam teks fiksi, latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Teks fiksi terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan turun-temurun secara lisan. Cerita rakyat ada 5 jenis. Yang pertama yaitu legenda, kedua cerita jenaka, ketiga sage, keempat fabel, dan yang terakhir adalah mite. Lalu selanjutnya adalah cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek yang terfokus pada satu tokoh. Cerpen biasanya tersusun minimal 20.000 kata. Lalu ada novel. Novel adalah karangan cerita atau rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang di sekelilingnya. Novel ini biasanya disusun dalam bentuk buku. Berikut ini merupakan jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama yaitu legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya yaitu cerita terjadinya rawa pening dan juga cerita asal-usul nama Banyuwangi. Yang kedua ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, ataupun sindiran. Contoh dari cerita jenaka adalah cerita Si Kabayan dan juga cerita Abu Nawas. Yang ketiga ada sage atau cerita Panji. Sage atau cerita Panji adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan ataupun petualangan. Contoh ceritanya adalah cerita Tutur Tinular dan juga cerita Jaka Tingkir. Yang keempat ada fabel.
Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contoh fabel adalah cerita kancil dan buaya dan juga cerita lomba lari antara kelinci dan kura-kura. Dan yang terakhir ada mite. Mite adalah cerita yang memiliki latar belakang sejarah yang dipercayai oleh masyarakat dan banyak mengandung hal-hal ajaib ataupun mistis. Contohnya adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul dan juga kisah tentang Dewi Sri. Selanjutnya adalah amanat dalam teks fiksi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, amanat adalah pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan isi teks. Dalam suatu teks fiksi, terdapat tokoh-tokoh yang berperan. Tokoh-tokoh ini memiliki watak yang berbeda-beda. Ada yang berwatak positif dan juga ada yang berwatak negatif. Contoh watak positif diantaranya penyayang, rendah hati, suka menolong, dan juga jujur. Sementara itu, contoh watak negatif yaitu sombong, kikir, dan juga pembohong. Adanya watak pada tokoh-tokoh tersebut dalam suatu teks fiksi ditujukan untuk memberikan suatu pesan kepada pembaca. Jika tokoh dalam sebuah cerita berwatak positif, diharapkan kita dapat meniru watak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebaliknya, jika tokoh berwatak negatif, kita diharapkan menghindari dan tidak perlu meniru watak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi, pasti terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berperan baik dalam sebuah cerita. Lalu yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan jahat dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi pelengkap atau pembantu dalam sebuah cerita. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Untuk tugas hari ini, silakan kalian lihat di Google Classroom masing-masing ya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.